Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengenang ucapan mantan Ketua KPK Abraham Samad, tentang celah lebar korupsi di bidang pertambangan. Samad kala itu menyebutkan, bila celah korupsi itu bisa ditutup, kekayaan negara akan melimpah, sampai mengalir ke warga negaranya. Ada informasi dari PPATK waktu itu Abraham Samad mengatakan, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan, akan mendapatkan uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun, termasuk anak kecil, ucap Mahfud, Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. 20 juta rupiah setiap bulan gratis dari negara, imbuh Mahfud. Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya, di Sarasehan tentang, isu strategis dengan tema sinkronisasi tata kelola pertambangan mineral utama perspektif politik, hukum dan keamanan, di Hotel Grand Sahid, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mahfud menyampaikan hal tersebut sebagai gambaran seberapa gilanya dampak korupsi. Itu Abraham Samad, yang menyampaikan. Oleh sebab itu, jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan, berapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi, kata Mahfud. Gambaran itu disebut Mahfud terkait celah korupsi di pertambangan. Mahfud mengajak publik membayangkan bila celah korupsi di bidang lain turut ditutup. Nah, itu pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi. Gilanya korupsi di negara kita ini, kata dia. Sehingga saya katakan, sekarang saudara noleh kemana saja ada korupsi, kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan, noleh ke udara, ke pesawat udara, ada korupsi di Garuda, asuransi ada asuransi, koperasi korupsi, semuanya korupsi. Nah, ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan reformasi, imbuh Mahfud. Dalam catatan analisa politik, hal itu memang pernah disampaikan Samad, yang saat itu aktif sebagai Ketua KPK, yaitu pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2013. Menurut perhitungan Samad, jika tidak ada korupsi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Dari sektor migas saja, menurutnya, hampir 50% perusahaan tambang di Indonesia itu tidak membayar royalti ke pemerintah. Angka tersebut jika dirupiahkan mencapai 20 rupiah ribu triliun. Coba dibagi dengan 241 juta jiwa. Maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah 30 juta rupiah per bulan, kata Abraham Samad dalam dialog kebangsaan di depan puluhan ribu buruh di Istora, Senayan, Jakarta, saat itu. Abraham Samad menganalisa, itu bukan semata-mata korupsinya, tapi ada total loss. Jadi harus ada pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pertambangan itu jadi hilang. Maka, kalau itu dioptimalkan tata kelola pertambangan diperbaiki, tutup celah korupsi, tutup celah penyimpangan lain, maka pemasukan negara dari sektor pertambangan itu kalau kita hitung bisa menggaji orang, ASN, polisi 20 juta rupiah, kata Abraham saat dihubungi, Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Abraham mengatakan ada sejumlah langkah yang dilakukan saat masih memimpin KPK untuk menutup celah korupsi tersebut. KPK, menurut Abraham, saat itu telah membuat kesepakatan dengan sejumlah instansi untuk menyelamatkan pemasukan negara dari sektor sumber daya alam. Jadikan itu bukan celah korupsinya, makanya dulu kita melakukan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan. Pada saat itu kita melakukan supervisi perbaikan di sektor sumber daya alam. Kita melakukan perbaikan sistem tata kelola di pendapatan sumber daya alam, pertambangan, khususnya pada saat itu, ujar Abraham. Dari kajian itu, kita dapatkan apa masalahnya. Misalnya pajaknya nggak masuk. Itu makanya kita rekomendasikan ke Kementerian ESDM untuk memperbaiki. Jadi uang itu bukan semuanya dikorupsi, tapi ada pendapatan yang seharusnya masuk tapi nggak masuk. Jadi ada sistem karena sistem nggak berjalan makanya itu yang kita perbaiki, tambahnya. Abraham menyebutkan saat itu ada sebuah kesepakatan yang telah dideklarasikan KPK terkait penyelamatan sumber daya alam. Deklarasi itu melibatkan Polri hingga TNI. Dulu kesepakatan supervisi itu bukan cuman Kementerian ESDM, kita rangkul kepolisian, kejaksaan, Panglima TNI saya ingat kita rangkul. Karena kenapa kita rangkul karena kita takut kalau di lapangan ada keterlibatan TNI atau kepolisian membekingi, jelas Abraham. Makanya dulu kesepakatannya begitu deklarasi perbaikan sumber daya alam. Dulu yang tanda tangan saya, Menteri ESDM,
Panglima Pak Muldoko, Jaksa Agung, Pak Kapolri Pak Tarman. Saya masih ingat betul ada MOU yang dibuat. Nama deklarasinya, Penyelamatan Sumber Daya Alam, lanjutnya. Menurut Abraham, KPK era sekarang bisa melanjutkan deklarasi tersebut untuk menutup kebocoran pemasukan negara hingga celah korupsi di sektor sumber daya alam. Apakah rekomendasi KPK perbaikan sistem di pertambangan sudah dijalankan atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya itu dilaksanakan dari dulu dan sustainable terus-menerus, saya pikir kebocoran tidak lagi terjadi. Total loss tidak terjadi. Tapi kalau sampai sekarang masih ada, berarti kan sistemnya belum diperbaiki semuanya, katanya. Lebih lanjut, Abraham Samad menyadari adanya dinamika yang terjadi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dia mengingatkan harus adanya kesepahaman antara KPK dan instansi lain dalam upaya pemberantasan korupsi. Pastikan problem tiap tahunnya tiap bulannya kan berubah-ubah, itu harus digali. Makanya dulu tim KPK ada tim kajiannya dari Direktorat Pencegahan. Itu dia yang menganalisis, kita lihat permasalahan apa yang terjadi dan dari hasil kajian itu kita buatkan rekomendasi untuk memperbaiki. Itu yang harus dilakukan KPK dan instansi-instansi terkait dan harus kesepahaman saling keterbukaan. Ada agreement juga untuk apa yang direkomendasikan untuk diperbaiki, tutur Abraham.